Halo semua, kembali lagi bersama saya Cornelia Mayun. Di video kali ini kita akan membahas tentang berbagi dan memelihara dokumen pada Microsoft Word 2010. Nah, di sini ada 6 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu menerapkan tampilan berbeda ke dokumen. Yang kedua, menerapkan perlindungan ke dokumen. Yang ketiga, mengelola versi dokumen. Yang keempat, membagi dokumen. Yang kelima, menyimpan dokumen. Dan yang keenam, menerapkan template ke dokumen. Nah, kita langsung saja pada bagian yang pertama, yaitu menerapkan tampilan berbeda ke dokumen. Saya akan buka Microsoft Word 2010. Nah, ini adalah tampilan default pada Microsoft Word 2010. Dan di sini saya akan membuka sebuah file. Nah, bisa teman-teman lihat tampilan awalnya ya, tampilan defaultnya pada Microsoft Word 2010. Nah, sekarang kita lanjut pada tutorial yang pertama yang ada di bagian menerapkan tampilan berbeda ke dokumen. Di sini saya akan mengalihkan tampilan dokumen. Nah, misalnya ini untuk tampilan defaultnya ya, kita bisa ubah ke tampilan yang lain dengan cara kita pilih tab view. Lalu di sini teman-teman bisa lihat pada grup dokumen views ada full screen reading, tampilan full screen reading, print layout, web layout, outline, dan draft. Nah, kita tinggal klik salah satu jika kita ingin mengubah tampilannya. Selain kita bisa memilih dari grup dokumen view, kita juga bisa memilih dari bagian bawah sebelah kanan dari dokumen. Nah, di sini ada print layout view, lalu ada full screen reading, web layout, outline, dan draft. Sama ya dengan yang bagian grup dokumen view. Saya akan coba full screen reading. Nah, ini adalah tampilan dokumen full screen reading. Jadi tampilannya seperti ini. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan thumbnail halaman. Kita close dulu yang ini ya. Lalu kita akan menampilkan thumbnail halaman. Jadi caranya kita klik tab view, lalu pada group show kita klik yang navigation pane. Kita checklist dan akan muncul thumbnail halaman. Nah, begini kita sudah menampilkan thumbnail halaman. Oke, lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita berpindah dari satu halaman ke halaman lain dalam tampilan layar penuh. Nah, sebelumnya saya ubah dulu ya tampilannya ke full screen reading atau layar penuh. Setelah itu, untuk berpindah ke halaman selanjutnya, kita tinggal klik saja next screen yang ada di title bar. Kita klik seperti ini jika kita ingin berpindah ke layar selanjutnya. Kalau ke layar sebelumnya, kita tinggal klik yang previous screen. Kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu kita klik panah yang ada di bawah sini ya, untuk pindah ke layar selanjutnya. Jika ingin pindah ke layar sebelumnya, tinggal kita klik saja panah yang berlawanan. Ini ya. Oke, lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita mengubah konten yang ditampilkan dalam tampilan layar penuh. Nah, ini sudah tampilan layar penuh ya. Sekarang kita ingin mengubah konten yang ditampilkan. Nah, untuk mengubah konten yang ditampilkan, kita klik saja menu view option di sini. Lalu kita klik salah satu konten yang kita inginkan. Misalnya di sini saya pilih yang di sini ada berbagai macam ya. Ada don't open attach in full screen, increase text size, show one page, show two page. Lalu ada allow typing, show comments. Nah, dan
lain-lainnya ya. Jadi saya pilih saja salah satu. Saya akan pilih yang ini, don't open attachment in full screen. Jadi kita akan membuka dokumen tapi bukan dalam tampilan full screen ya. Jadi kita tampilkan dalam tampilan default. Nah, ketika kita klik seperti ini, maka dia akan pindah ke tampilan yang defaultnya. Oke. Nah, itu untuk mengubah konten yang ditampilkan dalam tampilan layar penuh. Sekarang kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita beralih dari tampilan layar penuh ke tampilan sebelumnya. Sama ya, saya sudah jelaskan tadi, yaitu sama dengan yang tadi. Kalau kita misalnya ingin beralih dari tampilan layar penuh ke tampilan sebelumnya, nah misalnya kita klik dulu ya, kita ubah tampilannya ke tampilan full screen reading atau tampilan layar penuh. Dan jika kita ingin kembali ke tampilan sebelumnya, kita tinggal close. Ini dia, ketika kita close seperti ini, dia akan kembali ke tampilan default. Hampir sama ya dengan yang tadi, tapi dia tadi kita pilih dari menu view option, dan yang ini kita langsung klik saja. Dia ini langsung kita close saja. Dia hanya satu alternatif ya. Yang tadi banyak konten yang harus kita pilih. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan atau menyembunyikan gaya margin dalam tampilan outline. Nah, sebelum kita menampilkan atau menyembunyikan gaya margin, kita ubah dulu tampilannya ke outline. Jadi kita klik yang outline. Setelah itu kita klik file, lalu kita pilih option. Nah, setelah itu kita pilih yang advanced. Nah, lalu untuk bagian display di sini, kalau kita ingin tampilkan, kita tambahkan misalnya untuk 0 cm nya kita ubah jadi 0,5, atau kita ubah jadi 1 cm. Coba kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat gaya marginnya di sini. Nah, sudah ditampilkan ya. Jadi gaya marginnya di sini normal. Oke. Jika kita ingin menyembunyikan, jadi kita klik file, kita klik option, kita pilih yang advance, lalu pada bagian display di sini kita kembalikan ke 0 cm. Nah, tergantung ya dari teman-teman mau tampilkan ukuran ke berapa. Ini kan dia 0 cm ya, jadi ndak akan ditampilkan, dia akan tersembunyi. Kalau misalnya kita ubah ukurannya 1 cm, maka marginnya akan ditampilkan sepanjang 1 cm. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan konten pada tingkat tertentu di atas dalam tampilan outline. Nah, ini kan sudah tampilannya dalam bentuk outline ya. Sekarang kita akan menampilkan level tertentu. Jadi caranya kita klik show level yang ada di grup outline tools. Nah, di sini pada daftar levelnya kita pilih level mana yang ingin kita tampilkan. Misalnya saya pilih yang level 9 ya. Nah, seperti ini. Berikutnya, untuk memperluas dan menciutkan bagian dalam tampilan outline, kita klik saja tombol tambah di sini. Ini untuk memperluas tampilan pada outline. Dan untuk menciutkan kita tinggal klik yang ini ya,
yang collapse atau tanda minus. Kalau untuk menampilkan atau memperluas, kita klik yang tanda tambah seperti ini. Oke, lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita mempromosikan atau menurunkan bagian dalam tampilan outline. Nah, jadi caranya kita select dulu bagian yang ingin kita promosikan atau bagian yang ingin kita turunkan. Jadi kita select seperti ini, lalu di sini ada beberapa pilihan ya, yaitu kita promote atau ini demote untuk menurunkan, lalu ada promote to heading 1 dan demote to body text. Jadi kita coba yang ini ya, promote dulu. Nah, bisa dilihat ini kita sudah memperluas ke bagian heading 1. Nah, ini untuk kembali ke body text, kita turunkan ke tampilan body text. Nah, itu untuk tutorial mempromosikan atau menurunkan bagian dalam tampilan outline. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita membuka subdokumen dari tampilan outline. Nah, untuk membuka subdokumen dari tampilan outline, jadi kita klik show dokumen yang ada di grup master dokumen. Jadi kita klik yang ini ya. Nah, ini untuk menampilkan atau membuka subdokumen dari tampilan outline. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana kita menampilkan atau menyembunyikan gaya di margin dalam tampilan draft. Nah, ini kan tampilan outline, jadi kita keluarkan dulu ya. Setelah itu kita ubah ke tampilan draft. Kita pilih yang draft, lalu setelah kita ubah ke tampilan draft, sekarang kita akan menampilkan atau menyembunyikan gaya margin dalam tampilan draft. Jadi kita klik file, lalu kita pilih option, lalu kita klik advance, lalu pada bagian display di sini. Nah, ini kita ubah ya, kita ingin menampilkan marginnya sepanjang berapa sentimeter. Misalnya saya ingin menampilkan sepanjang 1 cm. Nah, bisa dilihat di sini marginnya ya. Nah, ini untuk menampilkan margin. Jika kita ingin menyembunyikan margin, jadi kita klik lagi ini advance, lalu bagian display di sini ukurannya kita buat jadi 0 cm. Maka gaya margin akan tersembunyi atau tidak ditampilkan. Nah, seperti ini. Oke, lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan atau menyembunyikan penggaris. Nah, teman-teman bisa lihat pada tab view di group show di sini ada namanya rulers. Jadi kalau kita ingin menampilkan rulers atau penggaris di sini, kita tinggal checklist. Nah, maka rulersnya akan muncul. Nah, jika kita tidak ingin menampilkan, kita uncentang atau unchecklist ya. Oke, seperti ini. Nah, lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menghidupkan atau mematikan tampilan penggaris vertikal. Nah, untuk yang ini, jadi kita klik file, lalu kita pilih option. Setelah itu kita pilih advance. Nah, di bagian display di sini, bagian display teman-teman bisa lihat yang show vertical rule in print layout view checkbox. Ini ya. Jadi kita tinggal select
atau kita unselect, kita clear seperti ini jika kita ingin mematikannya. Seperti ini, kita uncentang, kita lihat. Nah, maka rulesnya tidak akan ditampilkan ya. Setelah itu, kalau misalnya kita centang, pilih lagi advance, lalu display, di sini display. Nah, dia akan seperti ini ya. Oke, lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan atau menyembunyikan grid lines. Nah, untuk menampilkan grid lines berarti kita klik tab view, lalu pada group show, di sini kan ada grid lines, jadi kita centang grid lines. Nah, maka dia akan menampilkan grid lines. Setelah itu, kalau misalnya kita tidak ingin menampilkan grid lines, kita uncentang saja seperti ini. Nah, oke, seperti ini ya. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan atau menyembunyikan tanda format dan karakter tersembunyi. Nah, untuk bagian ini kita klik tab home, lalu pada grup paragraf kita klik yang tombol ini ya. Nah, ini untuk menampilkan atau menyembunyikan tanda format dan karakter tersembunyi. Jadi dia ditandai dengan tombol seperti ini ya. Kalau kita ingin tampilkan, kita klik seperti ini. Lalu kalau kita tidak ingin menampilkan, kita klik kembali. Nah, maka dia akan hilang atau tersembunyi. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana kita memperbesar atau memperkecil dengan kenaikan 10%. Nah, jadi caranya kita klik pada zoom in button or zoom out button yang ada di bagian sini ya. Kita klik zoom out, ini untuk memperkecil 10% dan zoom in untuk memperbesar 10%. Nah, seperti ini. Selanjutnya, tutorial berikutnya yaitu memperbesar ke perbesaran tertentu. Jadi untuk memperbesar ke perbesaran tertentu, jadi kita drag saja. Di sini ada zoom slider, jadi kita drag saja. Misalnya kita ingin memperkecil ke 64, lalu kita ingin memperbesar ke 87. Nah, kita tinggal atur saja, kita drag zoom slidernya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu pada tab view. Di sini tab view pada grup zoom bisa dilihat di sini ada perbesaran 100%, one page, two page, atau page width. Nah, ini juga untuk memperbesar 10%, lalu membuat satu halaman, dua halaman, dan halaman dengan perbesaran tertentu ya. Nah, kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu kita klik yang zoom level button atau tombol zoom level. Jadi kita klik yang ini ya, yang 100%. Lalu di sini kita bisa atur kita ingin memperbesar ke 200%, 100%, atau 75%. Atau ada pilihan lain di sini, ada page width, text width, many page, itu terserah dari kita. Sama halnya dengan di tab view pada grup zoom. Nah, ini pengaturannya juga sama ya. Kita bisa memperbesar 200%, 100%, atau 75%. Dan itu terserah dari kita. Kita ingin mengaturnya seperti apa. Atau bisa juga kita buat dalam beberapa page. Kalau kita misalnya klik yang ini ya, yang many page.
Nah, untuk saat ini saya ingin memperbesar ke 120. Jadi saya pakai saja yang zoom in, perbesaran 10%. Nah, jadi tampilan perbesarannya seperti ini ya. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana kita menampilkan beberapa halaman. Nah, sama seperti yang saya katakan tadi, yaitu pada bagian tab view di grup Zoom, di sini kita tinggal klik saja. Kalau misalnya kita ingin menampilkan beberapa halaman ya, kita pilih yang to page. Maka lembar kerja kita atau halamannya akan berubah jadi beberapa halaman. Di sini ada 2 halaman yang ditampilkan, dan karena ini cuma sampai halaman keempat, jadi dia 2-2 ya, seperti ini. Atau kita juga bisa menggunakan cara lain, yaitu kita klik yang ini, yang zoom level button, lalu kita klik yang many page. Nah, ini maka dia akan jadi beberapa halaman. Tinggal kita atur perbesarannya. Di sini kan 52% ya, saya akan ubah jadi 100%. Nah, jika dia 100% dia kembali ke bentuk semula ya, seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita membagi jendela atau halaman. Ini misalnya untuk halaman yang pertama ini akan kita bagi ya. Jadi caranya kita klik tab view, lalu pada bagian group window kita klik yang split. Nah, lalu ini kita arahkan, kita akan bagi kita akan letakkan di bagian mana ya. Saya akan bagi halaman yang ini. Jadi kita klik. Nah, maka halamannya sudah terbagi seperti ini. Lihat, teman-teman bisa lihat kan tanda splitnya di sini. Ini. Nah, dan untuk cara menghapus split ini, kita tinggal double klik saja. Double klik pada splitnya. Atau bisa juga kita gunakan cara lain, misalnya splitnya di sini ya. Kita gunakan cara lain, kita pilih tab view, lalu pada group window kita pilih yang remove split, maka splitnya akan hilang. Oke, kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita membuka contoh kedua dokumen di jendela terpisah. Nah, caranya kita klik tab view, lalu pada group window kita klik yang new window. Nah, maka dia akan membuka jendela baru dengan dokumen yang sama. Nah, kita bisa lihat di sini ya, ini dokumen yang aslinya, ini kode etik 2.21. Nah, ini dokumen yang kedua yang terbuat dari yang muncul di jendela yang terpisah ya, tapi isi dokumennya sama, 2.2, kode etiknya 2.2. Nah, ini untuk membuka contoh kedua dokumen di jendela terpisah. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menyusun banyak jendela program. Nah, untuk menyusun banyak jendela program, teman-teman bisa klik tab view, lalu pada group window klik arrange all. Nah, maka dia akan menyusun banyak jendela program ya, seperti ini. Dan jika kita ingin mengembalikan jendela program yang ditumpuk seperti semula, kita tinggal minimize saja setiap jendela. Kita minimize, maka dia akan kembali ke bentuk seperti semula.
Kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menampilkan dua program window yang berdampingan. Nah, misalnya di sini ada dua jendela ya. Yang pertama kode etik 2.1 dan kode etik 2.2. Sekarang kita ingin tampilkan jendelanya berdampingan. Jadi caranya kita klik tab view, lalu kita pilih view side by side yang ada di group window. Maka dua jendelanya akan ditampilkan secara berdampingan seperti ini. Oke, lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menghidupkan atau mematikan sinkron bergulir. Nah, misalnya kita gulir yang ini ya. Nah, yang jendela di sebelahnya juga ikut bergulir. Nah, sekarang misalnya kita ingin menggulirkan satu jendela saja, sementara yang ini tidak. Jadi caranya yaitu kita pilih tab view, lalu di sini ada namanya synchronous scrolling. Jadi kita klik synchronous scrolling, lalu untuk jendela yang kita scroll maka dia akan bergerak, sementara untuk jendela yang tidak kita scroll dia tidak akan bergerak. Nah, jika kita ingin menggerakkan dua-duanya, kita tinggal klik lagi synchronous scrolling, kita aktifkan, lalu ketika kita scrolling dua jendelanya juga akan bergerak bersamaan seperti ini. Lanjut ke tutorial berikutnya, bagaimana caranya kita mengembalikan jendela yang berdampingan kembali seperti semula. Jadi dia jendelanya terbuka satu-satu ya, tidak berdampingan seperti ini. Jadi caranya kita klik saja view side by side. Nah, maka dia akan kembali seperti semula. Selanjutnya, bagaimana caranya kita beralih di antara banyak jendela program. Nah, misalnya di sini kan saya mempunyai dua jendela ya. Yang pertama itu kode etik 2.1 dan kode etik 2.2. Nah, misalnya ada banyak jendela program yang kita buka ya, dan kita ingin beralih di salah satu jendela. Jadi caranya kita pilih tab view, lalu kita pilih yang switch windows. Nah, karena di sini saya hanya membuka dua jendela dan yang terbuka di sini adalah 2.2 dan saya ingin beralih ke kode etik 2.1, maka saya checklist yang 2.1 dan secara otomatis saya beralih ke jendela kode etik 2.1. Nah, itu adalah tutorial-tutorial yang ada di bagian pertama, menerapkan tampilan berbeda ke dokumen. Sekarang kita akan lanjut pada bagian yang kedua, yaitu menerapkan perlindungan ke dokumen. Nah, misalnya untuk dokumen yang ini ya, kode etika 2.1. Di tutorial pertama di sini yaitu bagaimana caranya kita menandai dokumen sebagai final. Jadi caranya kita klik file, lalu di kotak dialog box Microsoft Word di sini kita klik protect dokumen. Setelah itu kita klik mark as final. Kita klik OK, lalu kita klik OK. Nah, maka dokumen kita sudah ditandai sebagai final. Selanjutnya, jika kita ingin mengubah dokumen kita yang sudah kita tandai sebagai final, itu kita hapus ya sebagai finalnya. Jadi kita klik lagi file, lalu kita klik protect dokumen, lalu kita klik kembali mark as final. Nah, maka dokumen kita akan kembali seperti semula. Kita lanjut ke tutorial yang berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita membatasi perubahan format. Nah, untuk membatasi perubahan format, jadi kita klik tab review, lalu di sini
di grup Protect ada namanya restrict editing. Kita klik, lalu jika kita ingin membatasi perubahan format, jadi kita pilih yang nomor 1 ya, yang formatting restriction. Jadi kita klik, kita centang seperti ini, lalu kita buka pengaturannya. Nah, di sini perubahan formatnya itu untuk bagian shading, tabel, lalu ada talk, title, dan color, ada berbagai macam di sini ya. Jadi saya akan unselect semua, uncentang, kita klik none. Bisa juga kita checklist beberapa ya, seperti ini, kita uncentang seperti ini. Tapi saya akan uncentang semua, jadi saya klik none. Nah, lalu kita klik OK. Setelah itu, di sini dikatakan bahwa this document may contain formatting or style that are not allowed. Jadi perubahan format pada dokumen ini itu tidak diperbolehkan. Jadi kita klik yes. Nah, ini kita sudah menerapkan pembatasan terhadap perubahan format. Selanjutnya kita klik yes. Nah, di sini kita harus memasukkan password. Kita bisa masukkan password, lalu kita masukkan kembali, kita klik OK. Nah, jadi jika seseorang ingin melakukan perubahan format pada dokumen ini, dia harus memasukkan password dulu. Selanjutnya, bagaimana caranya kita membatasi pengeditan? Nah, sama dengan yang tadi ya, tapi dia untuk bagian pengeditan. Jadi kita stop dulu proteksi untuk bagian pemformatan, karena saya akan menjelaskan bagian pembatasan untuk pengeditan. Jadi sama, dia lagi berada di grup Protect, kita klik restrict editing, lalu kita pilih yang editing restriction karena kita ingin membatasi pengeditan. Jadi kita centang seperti ini. Lalu untuk bagian allow only the type of editing in the document, di sini kita pilih ya, kita memperbolehkan pengeditan pada dokumen dalam hal apa? Kita ingin batasi untuk comments, apakah untuk komentar atau untuk penyusunan perubahan atau track change atau filling, mengisi formulir. Jadi kita pilih salah satunya ya. Misalnya saya pilih komen. Nah, jika kita sudah pilih seperti ini, kita klik start. Lalu kita masukkan password. Passwordnya terserah dari teman-teman ya. Misalnya ini passwordnya. Setelah dimasukkan passwordnya, dimasukkan kembali untuk konfirmasi, lalu klik OK. Nah, jadi untuk teman-teman yang ingin membatasi pengeditan bisa menggunakan cara ini. Selanjutnya, jika ingin menghapus batasan pemformatan dan pengeditan, kita tinggal klik stop protection, lalu masukkan password tadi yang kita buat, lalu kita klik OK. Nah, maka tidak ada lagi pembatasan dalam pengeditan dan pemformatan. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita menerapkan sandi untuk membuka dokumen. Jadi saat membuka dokumen itu kita harus memasukkan sandi. Nah, caranya kita klik file, lalu kita pilih yang protect dokumen. Nah, di sini ada namanya encrypt with password. Jadi kita klik yang encrypt with password, lalu kita masukkan password
terserah dari kita ya. Setelah itu kita masukkan kembali untuk konfirmasi. Nah, maka dokumen kita, jika ada orang lain yang ingin membuka, dia harus memasukkan password dulu. Nah, ini untuk cara yang pertama. Dan untuk cara yang kedua, ini kan cara pertama ya, untuk membuat password. Cara yang kedua, kita bisa juga klik file, lalu klik save as. Nah, lalu pada bagian tools di sini ada panah, klik, lalu pilih yang general option. Lalu masukkan password untuk membuka dokumen. Nah, lalu password untuk modifikasi. Lalu klik OK. Lalu re-enter passwordnya. Lalu re-enter lagi. Ini password untuk modifikasi ya. Jadi ada 2 password yang saya masukkan. Nah, seperti ini, lalu klik save. Jadi orang yang ingin membuka dokumen kita, dia harus memasukkan password dulu. Selanjutnya, untuk bagaimana caranya kita menghapus password yang sudah kita terapkan tadi. Jadi kita klik kembali file, lalu kita klik save as. Nah, pada bagian tools kita pilih general option, lalu kita hapus passwordnya, kita hapus, lalu kita klik OK. Nah, maka dokumen kita sudah tidak memiliki password lagi. Selanjutnya, untuk menghapus persyaratan kata sandi. Nah, untuk menghapus persyaratan kata sandi sama dengan yang tadi ya. Yang ini klik file, save as. Kita pilih tools, lalu general option. Jadi saya tadi langsung hapus dua-duanya ya, untuk sandi membuka dokumen dan sandi untuk modifikasi dokumen. Kita tinggal hapus saja seperti ini, sama dengan sandi untuk membuka dokumen. Jadi dihapus saja lalu klik OK. Maka tidak ada sandi lagi, tidak diperlukan sandi lagi untuk membuka dokumen maupun untuk memodifikasi dokumen. Nah, itu adalah tutorial-tutorial yang ada di bagian yang kedua dari menerapkan perlindungan ke dokumen. Sekarang kita lanjut di bagian yang ketiga, yaitu bagaimana mengelola versi dokumen. Bagian yang ketiga, mengubah versi dokumen. Di sini ada beberapa tutorial yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengubah frekuensi autosave. Jadi caranya yaitu kita klik file, lalu pilih save as. Setelah itu di sini pada bagian tools kita klik yang save option. Nah, di sini ada save dokumen. Bisa dilihat ada save auto recover information every berapa menit di sini. Jadi kita masukkan berapa menit yang kita inginkan untuk save auto recover. Kalau di sini 10 menit ya. Jadi antaranya dia 1 sampai 120 menit. Jadi saya akan tambah 15 menit. Oke, kita nih ya. Untuk dokumen kodetik profesi. Jadi kita klik OK. Nah, maka dia akan menyimpan secara otomatis dalam waktu 15 menit. Nah, itu adalah cara untuk mengubah frekuensi autosave. Kita lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya menampilkan versi sebelumnya dari dokumen saat ini. Jadi caranya kita klik file, lalu kita pilih yang ini version. Nah, untuk version ini teman-teman bisa lihat
versinya di sini hari ini jam 2:07. Nah, ini untuk versi sebelumnya dari dokumen saat ini. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana caranya kita mengganti file saat ini dengan versi sebelumnya. Nah, ini versi sebelumnya ya. Jadi kita tampilkan seperti ini versi sebelumnya. Lalu pada versi autosave di sini kita klik restore. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini untuk mengganti file saat ini dengan versi yang sebelumnya. Lanjut ke tutorial berikutnya, yaitu bagaimana kita menampilkan versi dokumen sementara. Nah, caranya kita klik file. Setelah itu kita pilih yang manage version button ini. Lalu kita pilih recover unsaved document. Oke. Teman-teman langsung pilih saja, kita pilih, kita bisa langsung di sini ya. Untuk bagian unsave file, kita klik dulu dokumennya. Mana ya? Ini kayaknya nggak ada ya. Jadi teman-teman langsung klik saja dokumennya, setelah itu langsung open. Nah, itu untuk menampilkan versi dokumen sementara. Setelah itu, untuk menghapusnya, kita klik lagi file, lalu kita klik manage version, lalu kita pilih yang hapus. Tapi di sini kan tadi kita tidak bisa menampilkan versi dokumen sementara, jadi kita tidak bisa menghapus juga versi dokumen sementara. Oke, kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu membagi dokumen. Kita akan lanjut pada bagian yang keempat, yaitu membagi dokumen. Nah, di sini ada beberapa tutorial. Yang pertama yaitu bagaimana caranya kita mengirim dokumen sebagai lampiran pesan email. Nah, jadi caranya kita klik file, lalu di bagian sini tampilan backstage kita pilih save and send. Nah, di sini ada send using email. Kita tinggal pilih salah satunya, yaitu kita send as attachment, send as PDF, atau send as XPS. Setelah kita pilih salah satunya, kita tinggal kirim. Nah, selanjutnya, tutorial selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita mengirim tautan ke dokumen bersama. Pertama, kita simpan dulu dokumen ini dalam share location. Setelah itu, kita klik file, baru kita klik save and send. Setelah itu kita pilih yang send using email. Setelah itu kita klik send a link button. Nah, di sini. Tapi sebelumnya kita harus simpan dulu ya filenya ke dalam share location. Setelah itu baru kita klik send a link. Nah, ini untuk mengirim tautan ke dokumen bersama. Selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita menyimpan dokumen ke folder Windows SkyDrive yang ada. Jadi kita klik file, lalu kita pilih save and send, lalu kita pilih yang save to web. Nah, kita klik save to web, lalu di sini kita sign dulu, lalu kita save ke Windows Live SkyDrive. Oke.
tutorial selanjutnya yaitu bagaimana caranya kita membuat folder Windows Live SkyDrive dari dalam Word. Nah, untuk membuat Windows Live SkyDrive dari dalam Word, kita klik sama saja, kita klik file, lalu kita pilih save and send. Setelah itu kita pilih yang save to web. Nah, di sini kita sign dan kita buat folder Windows SkyDrive-nya. Nah, tutorial selanjutnya untuk menyimpan dokumen ke situs SharePoint, caranya kita sama ya, tapi untuk bagian sini kita pilih yang save to SharePoint. Setelah itu kita browse lokasinya, lalu kita save as. Nah, ini untuk menyimpan dokumen ke situs SharePoint. Kita lanjut di tutorial yang kelima atau bagian yang kelima, yaitu menyimpan dokumen. Nah, di sini ada dua bagian yang akan saya jelaskan. Tutorial yang pertama yaitu bagaimana caranya kita menyimpan dokumen dengan format tertentu. Yang kedua yaitu bagaimana kita menyimpan dokumen sebagai file PDF atau file XPS. Nah, untuk yang pertama, di sini ada dua cara untuk menyimpan dokumen dengan format tertentu. Yang pertama yaitu kita klik file, lalu kita save as. Setelah itu kita masukkan nama filenya, misalnya di sini kode etik profesi. Setelah itu kita tentukan formatnya, lalu kita save. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa klik file, lalu kita pilih save and send, lalu kita pilih change file type. Lalu di sini kita pilih untuk tipe filenya, apakah kita memilih dokumen atau Word 93 sampai 2003 dokumen, terserah dari kita. Lalu kita klik save as, masukkan nama filenya, lalu masukkan formatnya dan klik save. Nah, untuk menyimpan dokumen sebagai file PDF atau XPS, caranya kita klik file, lalu kita klik save as. Nah, kita masukkan nama filenya, lalu pada bagian save as type, di sini kita pilih PDF atau ini XPS. Jadi saya pilih salah satunya saja, PDF. Jadi kita save. Oke. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa klik file, pilih save and send, lalu create PDF or XPS dokumen. Nah, setelah itu kita klik publish. Nah, ini kan tadi saya sudah simpan sebagai PDF ya. Jadi di sini saya ubah jadi XPS. Kita klik publish. Oke, seperti ini. Nah, kita lanjut ke tutorial yang berikutnya atau bagian yang keenam, yaitu menerapkan template pada dokumen. Untuk bagian yang keenam, menerapkan template pada sebuah dokumen, di sini ada dua hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama menampilkan tab pengembang atau tab developer, dan yang kedua melampirkan template lokal ke dokumen. Nah, untuk menampilkan tab pengembang, jadi kita klik kanan pada ribbon, kita klik kanan, lalu kita pilih customize the ribbon. Lalu teman-teman bisa lihat pada bagian bawah main tabs, di sini ada tab developer. Jadi kita centang tab developer agar bisa ditampilkan pada dokumen. Jadi kita klik OK. Nah, teman-teman bisa lihat ini menu developernya sudah ada di sini ya. Tab developernya sudah muncul. Oke. Lanjut yang kedua, yaitu melampirkan template lokal ke dokumen.
Nah, caranya pada tab developer kita klik dokumen template. Lalu pada kotak dialog templates and add-ins di sini kita klik attach dokumen template ya. Nah, di sini kita akan melampirkan template. Jadi kita pilih saja yang template normal tadi ini, lalu kita klik open. Setelah itu jika sudah, kita klik OK. Nah, maka kita sudah melampirkan template. Setelah itu kita klik tab home, lalu pada bagian style, group style kita klik change style, lalu kita pilih style set dan kita pilih reset to quick style from template. Nah, seperti ini kita sudah berhasil menampilkan template. Demikianlah tutorial yang bisa saya bagikan pada video kali ini. Semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.